Lihat guys, jam segini, berarti saatnya apa? Ya betul sekali, record konten. Ngantuk. Sebenarnya aku tuh kepikiran tentang rasisme. Anjay, topiknya serius banget nih. Rasisme coy. Rasisme itu gimana ya? Mungkin sebelumnya aku akan jelasin dulu apa itu rasisme ya. Rasisme itu adalah keyakinan atau tindakan yang menyatakan bahwa satu ras itu bisa lebih unggul atau bisa lebih rendah dari ras lainnya, yang biasanya merujuk ke arah diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan warna kulit, etnis, atau ras mereka. Mungkin kasus rasisme yang paling aku ingat itu adalah pada tahun 1962 di Amerika. Itu rasisme orang kulit hitam dan orang kulit putih itu sangat amat terlihat, teman-teman. Bahkan sampai tercipta sebuah buku yang bernama The Negro Motorist Green Book. Itu adalah buku untuk orang kulit hitam yang diterbitkan pada tahun 1936 sampai 1966 yang berisikan tempat-tempat aman, safe space bagi orang kulit hitam. Gila banget gak sih? Bayangin kalian itu hidup di tempat yang kalian tuh ada guidebooknya gitu loh buat cari tempat amannya. Kenapa aku bisa tahu tentang hal itu? Karena itu akhirnya diangkat ke sebuah film yang aku suka, yaitu judulnya The Green Book ya. Jadi The Green Book itu ceritanya ada seorang pianis jazz yang bernama Dr. Don Shirley. Dia itu orang pianis kulit hitam yang sangatlah terkenal ya pada zaman itu ya. Nah, karena dia kebutuhannya touring, dia memerlukan sopir atau lebih tepatnya kayak mungkin sekarang lebih ke asisten kali ya. Akhirnya dia merekrut seorang orang Italia yang sangat membenci orang kulit hitam bernama Tony Lip Vallelonga. Nah, Tony Lip ini awalnya benci sama kulit hitam, tapi lambat laun dia mulai mengerti bahwa sebenarnya tuh manusia tuh diciptakan sama aja. Mungkin fisiknya berbeda, tapi manusia ya manusia gitu loh. Jadi kalian mending nonton aja deh dari sinopsis yang ku bacain tadi ya. But anyway, bukan itu inti utamanya. Rasisme di Indonesia itu udah terjadi dari aku kecil, teman-teman. Misalnya ada yang orang kulit coklat kehitam-hitaman dipanggil, lalu ada orang pelit dipanggil, dan bahkan sampai aku sekarang udah gede ini, rasisme tuh malah makin terbuka gitu loh di sosial media. Misalnya nih, kalau ada kehilangan besi langsung orang sama orang. Lalu kalau ada speaker horek langsung orang jat. Nah itu tuh bentuk rasisme, teman-teman, yang orang-orang tuh nggak gitu loh. Padahal hal yang dilakuin tuh salah. Nah, waktu aku kemarin mau tidur, aku menonton ulang sebuah konten yang lewat di berandaku dari Bester TV. Judulnya Top 10 Ras, teman-teman. Gila banget gak sih nge-top 10-in ras, coy. Gila banget. Tapi waktu aku tonton, loh, kok ras yang aku pikir-pikir kok malah nggak muncul gitu loh. Inilah saatnya aku, sang konsenur, akan memberikan, menurutku, 3 ras, anjay, top 3 ras. Dari kemarin kontennya top 3 terus ya, mau jadi on the spot kali ya gue ya. Top 3 ras yang sangat familiar dan sangat besar di Indonesia. Mungkin kalian adalah salah satunya, teman-teman, dari ras ini. Jadi kita langsung aja kali ya. Nomor 3, beras. Siapa yang di sini suka makan beras, lebih tepatnya nasi kali ya? Karena beras itu kan jenisnya banyak, ada beras hitam, ada beras putih, ada beras merah, dan kegunaannya tuh beda-beda tuh. Misalnya kayak beras merah itu lebih rendah gula, beras ketan itu biasanya untuk makanan-makanan yang lengket, beras putih biasanya untuk makanan-makanan pokok, dan lain-lain. Jadi tuh beras itu sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lain. Jadi kalian kalau rasnya beras, jangan minder, teman-teman, karena kamulah sesuatu yang berguna itu. Nomor 2, merasa. Mungkin kalian bakal bingung, hah, merasa? Merasa apa? Padahal tuh orang Indonesia tuh paling jago untuk merasa ya. Merasa udah makan padahal belum, atau kasus yang paling sering, merasa dia suka padahal cuman friendly doang. Damn! Siapa yang merasa seperti itu? Dan nomor 1, drum roll, memeras. Nah, siapa yang di sini suka memeras? Memeras itu
punya banyak kegiatan teman-teman. Misalnya nih, memeras susu. Mungkin kalian nggak semuanya suka sama memeras susu ya, karena kan nggak semua orang suka sama hewan kan. Nah, aku akan kasih tips kalau kalian pengen memeras, tapi bukan memeras hewan, tapi memeras manusia. Not in the sus way, teman-teman. Jadi cara memeras manusia tapi nggak sus. Yang pertama kalian join orma.